Pemerintah memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia dengan nilai ekonomi digital yang meningkat 8 kali lipat di tahun 2030. Untuk itu, peran jasa industri keuangan sangat vital dan digitalisasi sangat dibutuhkan. Namun seperti apa pandangan dari perusahaan teknologi Google Indonesia terhadap ekonomi digital Indonesia? Kita akan bahas singkat bersama dengan Randy M. Yusuf, Managing Director Google Indonesia dalam All About Money. Hai Randy, apa kabar? Baik-baik saja, apa kabar Mbak Ane? Baik, oke, kalau kita melihat Presiden mengatakan optimis sekali kalau Indonesia ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Kalau Google melihat seperti apa? Kami optimis sekali karena kita melihat bahwa digital service adalah sangat penting sekali untuk membantu untuk growing ekonomi Indonesia. Dan report yang kita lakukan hal ini, kita sudah melihat berbagai unsur-unsur yang di mana kita bisa menggrowing digital ekonomi Indonesia. Dan dari banyak unsur-unsur itu, Indonesia sudah banyak mempunyai kemajuan. Apakah itu dari sisi consumer trust, apakah itu dari sisi internet access, payment, dan sebagainya. Wah, menarik sekali. Mungkin boleh diceritakan sedikit kalau proyeksi Google terhadap ekonomi digital Indonesia itu seperti apa sih hingga akhir 2021 nanti? Tahun lalu, digital ekonomi di Indonesia, meskipun juga kalau dilihat masa pandemi itu, kita bilang ketangguhan karena 47 miliar. Tapi tahun ini, growing-nya dari 47-49% ke 70 miliar US dollar. Jadi besar sekali. Dan seperti yang terkait dengan pertanyaan tadi, kalau kita lihat ke depan, di tahun 2025, kita melihat growth-nya akan lebih dari 2 kali lipat, jadi 146 miliar US dollar. Dan malahan, meskipun tidak ada di grafik ini, kalau di estimasi ini kita lihat sampai tahun 2030 bisa mencapai lebih dari 5 kali lipat. Jadi potensinya besar sekali. 2030 bisa 5 kali lipat ya? 5 kali lipat dari size ekonomi sekarang. Wah, menarik sekali ya. Lalu kalau dibandingkan dengan 5 negara lainnya di ASEAN seperti apa? Ya, kalau dilihat ekonomi digital Indonesia, itu dari seluruh Asia Tenggara sebenarnya sudah 40% dari seluruh digital ekonomi di Asia Tenggara adalah Indonesia yang paling besar, mencakup sekitar 40%. Dan kalau lihat dari growing-nya, tahun ini kita juga growing 49% dan semua negara di Asia Tenggara growing-nya double digit. Tapi Indonesia paling besar dan growth-nya juga sangat besar sekali. Dan ini kita lihat estimasi ke depan, juga semua negara growing double digit dan Indonesia salah satunya yang cukup paling cepat sekali. Lalu bagaimana dengan layanan keuangan yang ada di Indonesia? Seperti apa sih prospeknya? Kalau mengenai ini adalah grafis ini menunjukkan bagaimana merchant-merchant, apakah mereka yakin atau tidak untuk menggunakan service-service dari berbagai aspek keuangan. Contohnya kalau kita lihat dari digital payment, kalau dilihat 95% dari digital merchant berdasarkan survei yang kita lakukan di studi ini, mereka ingin menggunakan atau ingin meningkatkan penggunaan dari digital payment untuk transaksi mereka di online. Jadi menurut saya 95% sangat besar sekali. Ya. Berapa banyak sih merchant yang sudah mengikuti survei tersebut? Ya, di survei ini kita melakukan survei sekitar 3.000 merchant dan itu mencakup di seluruh Asia Tenggara dan kita fokus merchant-merchant yang sudah digital, tapi juga merchant-merchant yang kecil seperti UMKM. Baik, lalu kalau kita lihat seperti apa perkembangan terkait dengan dompet digital. Ini kan marak sekali sekarang nih digunakan begitu. Apakah Indonesia juga berpotensi memiliki jumlah pengguna dompet digital yang besar? Ya, tentu saja. Kalau kita lihat dari penggunaan e-wallet ya, atau dompet digital, survei ini kita juga mendeep dive yang nama kita panggil digital financial service, termasuk dompet digital, termasuk payment ya, atau itu lending, apakah itu asuransi, investment dan sebagainya. Kalau lihat dari dompet digital, kalau kita lihat dari dua sisi, pertama dari sisi pengguna, kedua dari sisi merchant. Kalau dari sisi pengguna di grafik ini Anda bisa lihat sendiri bahwa interest di Google Search mengenai orang yang mencari informasi mengenai e-wallet menaik di seluruh negara. Dan Indonesia ini berdasarkan indeks saja ya, berdasarkan negara masing-masing. Jadi interest dari user sudah sangat besar sekali. Dan selain itu yang kita lihat juga dari sisi merchant-merchant, dari merchant-merchant di digital merchant, banyak sekali mereka ingin meningkatkan 1-2 tahun ke depan penggunaan dari e-wallet di platform mereka. Jadi memang ini potensinya besar sekali ya untuk penggunaan dompet digital di Indonesia. Ya. Wah, luar biasa. Lalu dengan semua data-data yang ada ini, seperti apa sih arah investasi Google mungkin di tahun 2022 nanti untuk Indonesia? Ya, kalau dari fokus dari tim Google di Indonesia, yang paling kita ingin
tingkatkan, kalau dilihat dari report ini, salah satu hal yang masih harus terus diatasi untuk mencapai digital economy yang kita inginkan adalah meningkatkan talenta dan digital inclusivity. Kalau dari sisi itu, dari Google kita mempunyai banyak program yang namanya Grow with Google, di mana kita ingin memfokuskan untuk membantu talenta-talenta di Indonesia supaya dapat siap dan maju dan sukses di digital service, dan juga untuk meninggikan digital inclusivity. Nah, dari sisi itu, fokus kami dari tim Google adalah program-program yang kita lakukan, di mana kita namakan Grow with Google. Dan program-program ini adalah kita ingin membantu sebagai lebih banyak orang siap untuk berpartisipasi dan sukses di digital economy. Contohnya program kita namanya Bangkit, di mana kita bekerja sama dengan Gojek, Tokopedia, dan Traveloka, di mana kita memberikan training untuk mahasiswa seperti machine learning dan sebagainya. Dan juga kita ada program Gapura Digital, di mana kita sudah melatih lebih dari 2 juta orang UMKM untuk masuk ke dunia digital, termasuk juga sepertiganya adalah wanita. Jadi program-program kita adalah ingin memfokuskan untuk membantu talenta dan orang Indonesia untuk lebih siap di ekonomi digital. Apakah kedepannya akan ada rencana untuk investasi di perusahaan teknologi lainnya, seperti di Gojek atau perusahaan lain? Ya, kalau itu stay tune aja, kalau ada kabar pasti nanti akan di-share. Oke, menarik sekali. Sekali lagi terima kasih Randy M. Yusuf, Managing Director Google Indonesia. Terima kasih atas kedatangannya. Oke, data yang disampaikan Google Indonesia semakin memperkuat optimisme pemerintah terhadap proyeksi ekonomi digital bukanlah mimpi belaka. Yang paling penting sekarang adalah menata jalan yang tepat dan mempersiapkan masyarakat menuju kebangkitan ekonomi di tengah pandemi. Saya Aneka Wijaya, CNBC Indonesia, Beyond Business.